Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1008 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Judul chapter kali ini adalah Pemimpin dari Bandit Atamayama, Asura Doji. Bila kita perhatikan, beberapa chapter belakangan ini terus-menerus memakai judul yang merujuk kepada satu orang. Mungkin pola ini masih akan terus berlanjut sampai beberapa chapter ke depan. Masuk ke dalam cerita, kemunculan Kozuki Oden membuat para sarung pedang merah terkejut. Orang yang mereka ketahui telah mati 20 tahun yang lalu tiba-tiba berdiri di hadapan mereka saat ini. Oden berkata bahwa dia selamat dari maut dan bisa pergi ke masa depan berkat kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi. Walau terkejut dengan kehadiran Oden, tapi rupanya Asura Doji menaruh curiga. Dia tidak percaya begitu saja bahwa Kozuki Oden masih hidup. Dengan cepat, Asura Doji menebas Oden yang ada di hadapannya untuk menguji keaslian dari Oden itu. Usai ditebas oleh Asura Doji, Oden tidak berdarah, yang artinya dia bukan manusia asli, alias Oden palsu. Ternyata, Kozuki Oden yang muncul itu merupakan gambar hidup yang dibuat oleh Kanjuro. Kanjuro mengendalikan Oden palsu dari jarak jauh. Semakin jelas bahwa Kanjuro memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambar dan menghidupkan gambar. Karena gambar Kozuki Oden ini tampak seperti asli, bahkan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Karakter dengan kekuatan seperti ini memang sangat disayangkan jika mati dengan cepat, jadi pasti Kanjuro masih bertahan hidup. Oden palsu memiliki bom yang terikat di tubuhnya. Ketika bom akan meledak, Asura melompat dengan Oden palsu melalui jendela, dan mereka jatuh ke tempat yang lebih rendah kemudian meledak. Setelah itu, Jack pun muncul dan mencoba menghentikan Akazaya. Tapi Inuarashi melawannya dan sisanya lari mencari Momonosuke. Beralih ke hal lain, diketahui bahwa Kurozumi Orochi masih hidup. Beberapa waktu yang lalu, kita tahu bahwa Orochi telah ditebas oleh Kaido memakai pedang milik King. Tebasan dari Kaido bukan cuma sekedar melukai Orochi, tapi benar-benar membuat kepala dari orang tersebut putus. Namun, admin memang telah menduga bahwa Orochi akan bertahan hidup, dan terbukti dalam chapter kali ini hal tersebut ternyata benar. Sepertinya, alasan mengapa Orochi selamat berkaitan dengan kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang dia konsumsi. Orochi memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hebi Hebi no Mi model Yamata no Orochi. Makhluk mitos bernama Yamata no Orochi itu dikenal memiliki 8 kepala. Jadi, meski kepala Orochi telah dipenggal 1 kali oleh Kaido, dia masih bisa menumbuhkan kepala lain sampai 8 kali. Walau dalam bocoran chapter kali ini belum mengkonfirmasi alasan mengapa Orochi hidup kembali, tapi admin rasa cukup masuk akal jika menduga itu berkaitan dengan kekuatan buah iblis miliknya. Mythical Zoan memang selalu memberikan kemampuan spesial kepada para penggunanya yang berkaitan dengan makhluk mitologi sesuai perubahan dari buah iblis tersebut. Seperti Marco yang punya kemampuan api regenerasi Phoenix. Lalu Sengoku yang punya serangan gelombang kejut dari telapak tangan Daibutsu. Dan Katarina Devon bisa berubah menjadi orang lain seperti cerita mitos Kyuubi no Kitsune. Jadi, wajar saja bila Orochi juga punya kemampuan spesial dari Yamata no Orochi. Di tempat lain, Momonosuke dan Yamato kembali disorot. Walau sampai sekarang mereka masih belum melakukan hal besar, tapi admin yakin cepat atau lambat dua orang itu akan punya peran yang sangat penting dalam perang Wano. Karena status mereka juga penting, yang satu anak Kozuki Oden dan yang satu anak Kaido. Tidak akan heran jika nanti mereka melakukan hal besar yang akan punya dampak terhadap pertempuran. Momonosuke juga sudah mulai bisa menguasai kemampuan buah iblisnya dengan lebih baik. Mungkin wujud naga Momonosuke ini akan memberikan kejutan pada chapter ke depan. Beralih ke atap istana, bagaimana wujud dari mode hybrid Kaido akhirnya diperlihatkan.
Di sana, pertempuran dahsyat masih terjadi antara Kaido dan Big Mom melawan 5 generasi terburu. Lau menyadari sangat sulit untuk melawan dua Yonko yang sedang bekerja sama. Oleh karena itu, Lau menyarankan agar mereka memisahkan Kaido dan Big Mom. Zoro pun sepakat dengan Lau. Dia setuju untuk membuat Kaido dan Big Mom berpisah dari sana. Kemudian, Kid mengatakan bahwa melawan dua Yonko yang bertarung berdampingan sama saja seperti sedang berada di neraka. Luffy pun merespon perkataan Kid dengan bilang bahwa Luffy telah sering ke neraka. Dari segi pengalaman, Luffy memang telah berulang kali berada di tempat yang sangat berbahaya dan berhadapan dengan musuh-musuh yang berbahaya juga. Contohnya seperti ketika berada di Impel Down dan di Marineford. Di Impel Down, Luffy pernah berhadapan dengan Magellan. Saat itu, Luffy benar-benar kewalahan bahkan sampai sekarat. Tapi untungnya ada Bonchan dan Ivankov yang menolongnya. Saat di Marineford juga tidak kalah mengerikan. Di sana dia dikepung oleh angkatan laut. Bahkan dia sempat berhadapan dengan beberapa orang kuat seperti Mihawk, Garp, Sengoku, 3 admiral, dan puncaknya adalah ketika dia akan dihabisi oleh Akainu. Jadi, saat Luffy kerepotan melawan dua Yonko seperti sekarang, ini bukan kali pertama nyawa Luffy berada dalam bahaya. Kemudian chapter pun berakhir. Mungkin sedikit membahas tentang kelanjutan cerita, sepertinya Kaido dan Big Mom akan benar-benar dipisahkan oleh generasi terburu. Yang paling memungkinkan untuk melakukan hal tersebut tentu adalah Lau yang bisa memindahkan objek menggunakan kekuatannya. Kaido akan tetap berada di atap istana, sedangkan Big Mom mungkin akan dipindahkan oleh Lau ke tempat lain. Dengan begitu, 5 generasi terburuk akan menjadi 2 kelompok. Sepertinya, Luffy dan Zoro akan tetap melawan Kaido, sedangkan Big Mom akan dihadapi oleh Kid, Killer, dan Lau di tempat lain. Ini akan sangat menarik karena akhirnya kita bisa melihat duet antara Luffy dan Zoro melawan Kaido. Sepertinya ini adalah harapan dari banyak fans karena kita bisa melihat potensi Bushoku Haki tingkat tinggi milik Luffy dan juga pedang Enma milik Zoro. Melawan Kaido akan menjadi ujian yang sangat sulit. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1008. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.